teman-teman, selamat datang di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Universitas Muhammadiyah Kota Bumi atau UMKO adalah perguruan tinggi hasil penyatuan antara STKIP dan STIH Muhammadiyah Kota Bumi. UMKO berdiri pada tanggal 17 Juni 2019 dan sejak awal berdirinya tersebut, UMKO telah melebarkan sayap prestasinya. Tidak lama dari tanggal pendirian tersebut, UMKO berhasil memenangi berbagai kompetisi tingkat nasional, seperti kerjasama MBKM, pendidikan jarak jauh, teknologi asistif PPPTS, dan berbagai kompetisi tingkat nasional lainnya. UMKO saat ini mengelola 11 program studi yang bernaung di bawah 4 fakultas. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mengelola 5 program studi, yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial mengelola 2 program studi, yaitu Hukum, Ilmu Komunikasi. Fakultas Pertanian dan Peternakan mengelola 3 program studi, yaitu Agribisnis, Agroteknologi, Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak. Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer mengelola 1 program studi, yaitu Sistem dan Teknologi Informasi. UMKO memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran, seperti memiliki lebih dari 44 ruang kelas, tersedianya laboratorium mikro, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, ruang peradilan semu, radio Basuma, studio e-learning, dan beragam koleksi perpustakaan. Ruang kelas UMKO telah dilengkapi dengan air conditioner dan koneksi internet, serta didukung oleh perangkat multimedia pendukung pembelajaran. Tidak hanya itu, UMKO juga memiliki dosen-dosen muda yang penuh semangat dan prestasi. Mahasiswa juga dapat memilih berbagai unit kegiatan mahasiswa sesuai dengan minat dan kemampuannya. Mari bergabung bersama UMKO sekarang juga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran mata kuliah Data Warehouse. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Pentaho Data Integration, ya, masih tentang Pentaho Data Integration, di mana pada kesempatan kali ini materinya adalah tentang merge join, ya, menggabungkan beberapa dataset dengan tipe yang berbeda, kemudian kita buat sebuah output sesuai dengan kebutuhan atau keinginan usernya, ya. Baik, saya akan tunjukkan terlebih dahulu. Sebentar, ya. Oke, di sini ada ada dua file dengan tipe ekstensi yang berbeda. Yang pertama ada file dengan nama departemen. Ya, ini tipenya adalah Microsoft Excel. Kemudian juga ada tipe file CSV dengan nama gaji, ya. Kita akan menggabungkan dua file ini menjadi satu output yang sama.
kita lihat terlebih dahulu di departemen ini. Pada file departemen, di sini terdapat dua sheet ya. Sheet yang pertama diberi nama pegawai, di mana di sheet pegawai ini dinamakan tabel pegawai. Pada tabel pegawai ada kolom NIP, nama, alamat, dan kode jabatan. Oke, ini yang di sheet yang pertama. Pada sheet yang kedua ini ada jabatan ya, tabel jabatan. Di sini ada kode jabatan dan juga ada kolom jabatan ya, dimana kedua tabel ini akan dihubungkan atau berelasi menggunakan kolom kode jabatan. Pada setiap tabel itu terdapat kode jabatan, di mana kode jabatan ini adalah kolom penghubungnya atau relasinya ya. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Sedangkan di tabel di file gaji ini kita buka dulu ya. Oke, sedangkan pada file gaji yang bertipe CSV tadi, di sini ada dua kolom ya, kode jabatan dan gaji pokok beserta recordnya ya. Dimana di file gaji ini pun nantinya akan berelasi di kedua tabel tadi ya, menggunakan kode jabatan ya. Jadi kita nanti akan menghubungkan ketiga tabel ini nantinya menjadi satu output saja. Oke, kita kembali lagi ke Pentaho Data Integration tadi. Oke, di sini seperti di materi sebelumnya, kita akan menggunakan di sini kita akan menggunakan input. Yang pertama itu karena tipe file yang tadi adalah Microsoft Excel, maka kita gunakan yang Microsoft Excel ya inputnya. Kita beri 1. Oke. Kemudian kita setting duluan ya. Oke, di sini ini sudah terrecord atau belum? Ya sudah ya. Oke. Kita duplicate sudah. Oke. Nah, di sini kita beri dulu nama step name-nya. Ini tabel pegawai ya. Kita beri nama tabel pegawai. Kemudian pada settingan berikutnya di spreadsheet type engine-nya, kita akan pilih sesuai dengan tipe file yang ada di folder kita. Ini file Excel saya ini menggunakan tipe file Excel 2007 ke atas ya, maka saya pilih yang ini ya, Excel 2007, tipenya XLSX. Sedangkan jika Anda nanti mempunyai file Excel yang 2003 ke bawah, maka Anda gunakan yang ini ya, Excel 97 2003. Oke, kita pilih yang 2007 untuk latihan pada kesempatan kali ini. Oke, jika sudah kita pilih tipe Excel-nya, kemudian kita pilih lagi menu browse untuk memilih file yang akan kita jadikan datasetnya ya. Kita pilih departemen, kemudian pilih open. Oke. Berikutnya kita pilih add ya. Ya, kita sudah pilih file departemen Excel-nya. Langkah berikutnya
kita beralih lagi ke menu sheet yang ada di sini. Ada menu sheet di sini ya. Dikarenakan pada file departemen ini ada dua sheet ya, maka kita harus memilih sheet mana yang akan digunakan. Tabel pegawai ini berada di sheet yang pertama. Maka di sini tadi, oke, di kolom sheet kita pilih get sheet name ya. Kita diminta untuk memilih sheet mana yang akan kita gunakan. Oke. Karena tadi kita akan gunakan sheet yang pegawai, tabel pegawai, maka kita pilih yang pegawai. Kemudian klik tanda panah ke kanan. Jadi nanti akan kita pilih yang ini. Jika sudah, klik OK. Oke. Berikutnya pengaturan selanjutnya adalah start row dan start column ya. Di sini kita diminta untuk menuliskan pada baris keberapa di tabel pegawai ini dimulai, dan pada kolom keberapa tabel pegawai ini dimulai. Dimulainya kita melihat dari kolom yang pertama, titik poinnya di sini ya. Nah, ini kita menghitungnya di kolom yang pertama. Sama halnya di sini juga, berarti yang kita lihat jadi di kolom yang pertama. Oke, cara menghitungnya, titik poin senternya adalah di sini ya. Ini poinnya adalah 0 ya, jadi poinnya adalah 0. Sedangkan di NIP ini baris berapa, berarti kita tambahkan 1 2 3, berarti ada di baris ke-3. Kolomnya ada di 0 1, berarti ada di kolom 1 dan baris ketiga ya, baris ketiga dan kolom 1 ya. Sampai sini saya harap Anda mengerti ya. Oke, berarti di sini start row-nya adalah 3, sedangkan start kolomnya adalah 1. Oke, berikutnya kita ke menu fill ya. Kita klik get fill from either row. Jadi kita akan mengambil judul kolomnya. Oke, ini sudah dapat ya, NIP, nama, alamat, kode jabatan sudah sesuai dengan yang ada di sini. NIP, nama, alamat, dan kode jabatan. Oke. Jika sudah, maka kita klik OK. Ya, ini untuk tabel pegawai. Berikutnya kita buat juga untuk tabel jabatan. Untuk tabel jabatan. Oke, lakukan hal yang sama seperti kita membuat di tabel pegawai tadi ya. Pada set name-nya misalkan kita beri nama tabel jabatan. Kemudian pilih tipe file Excel-nya. Berikutnya kita pilih menu browse, pilih file yang akan kita gunakan. Kemudian open. Berikutnya pilih add untuk menambahkan filenya. Berikutnya ke menu sheet, get sheet names untuk memilih sheet yang akan digunakan. Oke, tadi sudah pegawai, sekarang maka jabatan ya. Kita klik tanda panah ke kanan ya, jadi ada pindah ke sini. Kemudian klik OK. Start row, kita lihat dulu ya. Start row-nya dimulai dari berapa? Sama ya caranya. Titik poinnya di sini 0 1 2 3. Oke, baris kolomnya maaf 1 2 3 4. Berarti barisnya ada di baris ketiga, kolomnya ada di kolom keempat, 3 dan 4. Jadi di sini start row-nya 3,
start kolomnya adalah 4. Oke, sudah. Kemudian kita pilih lagi menu fill, kemudian get fill from header row. Oke, sudah dapat ya kode jabatan dan jabatan. Kalau sudah, kita klik OK lagi. Oke, ini sudah berhasil kita buat data setnya ya. Kita ambil data bahannya ya, untuk kita merge join atau kita gabungkan. Langkah berikutnya kita akan membuat merge joinnya ya. Merge, kita ketikkan di sini, sorry. Merge, oke, merge join ini ya. Kita arahkan ke sini. Oke, sebelum kita gabungkan kedua tabel ini, syarat dari membuat merge join, maka kita perlu mensortir terlebih dahulu mensortir baris untuk kedua tabel ini. Nah, di sini kita pilih lagi row, start row, sort row. Nah, ini ya, sort row, sortir ya. Jadi kita diminta untuk membuat atau mensortir barisnya. Nah, kita pilih sort row lagi. Jadi ada 2 ya, sort row untuk setiap tabelnya. Oke, sekarang kita untuk tabel pegawai dulu ya, kita sortir barisnya, kita buat hopnya. Oke, belum ya, sorry. Oke, klik stop. Oke, sort row-nya ini untuk pegawai ya, kita beri nama pegawai, sort row pegawai. Kemudian pada fill name-nya ya, kita bisa menggunakan ini bisa, atau memilih secara manual juga bisa ya. Nah, karena tadi tabel pegawai ini penghubungnya adalah kolom kode jabatan, maka kita pilih yang kode jabatan. Untuk sortirannya kita pilih ascending ya, yes. Kalau sudah, klik OK. Atau kita juga bisa menggunakan get fill seperti ini. Nah ya, nah ini kan sudah, ini tadi sudah ditambahkan secara manual ya. Oke, jadi kalau dia nambahkan seperti ini, tinggal kita hapus saja yang tidak diperlukan dengan cara menekan tombol delete yang ada di keyboard ya. Oke, nah seperti ini ya. Oke, kalau sudah, klik OK. Nah, ini untuk sort row pegawai. Lakukan hal yang sama untuk sort row jabatan. Oke, fill name-nya sama ya. Kode jabatan. Oh, sorry. Oh, sorry. Maaf. Kita belum buat hopnya ya. Oke. Ini sort row jabatan. Pada fill name-nya kita pilih juga kode jabatan, ascending-nya yes, kemudian OK ya. Sudah selesai sampai dengan tahap ini. Kita membuat sort row-nya ya, setiap tabelnya. Langkah berikutnya kita akan menghubungkan semua sort row pegawai dan jabatan ini ke merge join menggunakan hop ya. Oke, ini juga sama, kita arahkan ke sini. Oke, jika sudah, kita double klik merge join-nya. Ini join apa namanya ya, join misalkan tabel pegawai dan jabatan. Oke. Berikutnya kita pilih yang first step-nya, langkah
pertamanya kita pilih yang sort row pegawai yang sudah kita buat tadi. Second stepnya, langkah keduanya, kita menggunakan yang sort row jabatan. Sedangkan join tipenya kita biarkan saja inner ya. Nanti Anda juga pada mata kuliah database akan belajar apa itu left outer, right outer, dan full outer ya. Saya tidak akan membahas lebih dalam atau lebih mendetail tentang inner, outer ya, dan seterusnya. Oke, jadi inner ini nantinya akan mengambil data yang sama ya, menggunakan tadi foreign key-nya. Oke, jika sudah kita setting seperti ini, oke, berikutnya kita pilih untuk yang keys for first step-nya, kunci yang untuk pada step yang pertama. Kita klik ini ya, akan muncul seperti ini tampilannya. Kita hapus yang tidak diperlukan. Jadi yang kita ambil adalah yang kode jabatan. Oke, berikutnya juga sama pada step 2 nya, yang jabatan kita hapus, sehingga yang kita tinggalkan adalah kunci penghubung di antara dua sort row ini, pegawai dan jabatan, yaitu kode jabatan dan kode jabatan. Jika sudah, kita klik OK. Nah, ini jika ada warning seperti ini, kita close saja ya. Ini diminta dia menggunakan sort row ya. Oke, kalau sudah close saja, ini nggak apa-apa. Oke, ini sudah berhasil ya. Kita buat ini ya, merge join-nya. Untuk melihatnya kita klik kanan pada merge join-nya, kemudian preview, kemudian quick launch. Oke, di sini sudah berhasil ya, kita menggabungkan dua file tadi, dua tabel tadi. Yang pertama ada kolom NIP, nama, alamat, kode jabatan ya, kode jabatan 1 dan jabatan. Jadi kita dapat melihat misalkan Budi, misalkan ya, Budi Irawan, ini kode jabatannya J004 staf office ya. Jadi kita bisa melihatnya secara full ya. Oke, ini langkah yang pertama ya, menggabungkan dua file Microsoft Excel menjadi satu. Oke, kita belum selesai ya. Berikutnya tadi ada dua file, yaitu departemen dan gaji. Departemen sudah selesai, sekarang kita ke file gaji. File gaji bertipe ekstensinya adalah CSV ya. Maka di sini kita pilih inputnya bertipe CSV ini ya, CSV file input. Arahkan ke sini. Oke, kita setting terlebih dahulu. Ini tabel gaji. Oke, file name-nya kita pilih browse ya. Tadi saya letakkan di folder local disk E, kemudian nanti oke di sini ya. Ini gaji CSV ya. Kalau sudah klik OK. Delimiternya koma ya, delimiter. Kalau belum saya ingat kembali, ini adalah koma yang digunakan di CSV-nya ya. Ini ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma ya. Jadi nanti tinggal Anda menyesuaikannya. Karena tadi koma, maka kita gunakan delimiternya adalah koma. Oke, jika sudah kita pilih yang get fill ya. Kita pilih get fill. Oke lagi. Ini sudah berhasil kita ambil ya fill-fillnya atau kolom-kolomnya, kode jabatan dan gaji pokok. Jika sudah kita klik OK saja. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita buat pengaturan di tabel gaji. Langkah berikutnya kita buat sort row-nya lagi. Sort row. Nah, ini ya. Kita buat sort row sama ya dengan langkah yang di atas. Sort row-nya.
Oke, kemudian dapat sini deh ya. Oke, biar nanti oke, nah nanti kita akan menggabungkan tabel gaji dengan merge join yang sudah kita buat tadi. Nah, ini pun sama, kita buat juga sort row-nya karena kita akan menggabungkan pegawai, tabel pegawai dan jabatan yang sudah digabungkan tadi dengan tabel gaji yang bertipe CSV tadi. Maka langkahnya hampir sama, bukan hampir sama ya, seperti ini. Kita akan buat sort row-nya ya. Jadi kita buat dulu hop-nya sini. Ini sort row untuk tabel singkat saja ya, pegawai dan jabatan PJ ya. Kemudian field name-nya kita pilih yang kode jabatan ya, yang ini ya, bukan jabatan satu tapi yang kode jabatan. Kemudian scanning-nya yes ya, oke. Ini sama juga ya. Oh ini sudah oke. Oke, kita pilih yang ini, main output of step. Kemudian ini sort row untuk gaji. Aduh, sorry. Sort row gaji ya, ini lupa di setting tadi. Kemudian field name-nya kita pilih yang kode jabatan. Scanning-nya yes. Jika sudah, klik OK. Ya, ini sort row untuk pegawai dan jabatan, sedangkan ini sort row untuk PJ. Langkah berikutnya kita akan menggabungkan ke dua sort row tadi menggunakan tipenya yaitu merge join tadi ya. Oke, ini dia ya, merge join, arahkan ke sini. Kita buat lagi hop-nya. Oke, jika sudah kita buat seulang ya, kita double klik, kita atur lagi ini penggabungan merge join pegawai jabatan gaji ya, PJG ada ya. First stepnya kita akan menggunakan yang ini, sort row PJ. Second stepnya sort row gaji. Join tipenya menggunakan inner ya, inner join. Oke, next yaitu get key field. Nah, di sini akan muncul semua field, tapi yang kita gunakan masih yaitu kode jabatan. Yang lainnya kita hapus ya. Oke, ini juga sama. Kita ambil yang kode jabatan. Jika sudah, kita klik OK. Ini close saja. Oke. Sekarang kita lihat klik kanan pada join ya, join PJG tadi. Kita preview apakah berhasil. Finish. Oke, saya perbesar ya. Nah, di sini sudah dapat kita lihat informasinya ya. Contoh misalkan ini Teddy Kurniawan, kode jabatannya J002, wakil direktur, gaji pokoknya sekian ya, 800.000. Nah, jadi bisa kita lihat secara keseluruhan. Nah, di sini juga dapat kita lihat bahwa masih ada beberapa kolom atau field yang sama ya. Misalkan ada sini ada kode jabatan, di sini ada kode jabatan 1, jabatan 2. Nah, ini kan yang tidak diperlukan dapat kita hilangkan ya. Jadi nama kolomnya sama, nah, kita tidak memerlukannya, bisa kita hilangkan ya. Atau misalkan menghilangkan kolom-kolom yang tidak diperlukan pun bisa ya. Tapi dalam hal ini yang tidak sama ya dengan kode jabatan, sehingga tidak diperlukan untuk ditampilkan.
Oke, cara menghilangkannya ini kita tutup dulu ya. Kita menggunakan menu select, cari di kolom setnya select values. Nah ini ya, kita klik select values nya, kita akan di sini dan kita buat hopnya akan ke sini. Oke, double klik lagi select value nya. Nah ini misalkan namanya select tabel pegawai jabatan gaji ya. Oke, sudah diberi nama, kemudian kita pilih menu get field to select. Ya, di sini akan tampil semua kolom atau field yang ada di merge join tadi ya. Nah, tinggal kita pilih yang mana field yang akan dihapus. Nah, dalam hal ini kode jabatan 1 kita hapus, kemudian lagi kode jabatan 2 kita hapus, atau field-field yang tidak perlu bisa kita hapus ya. Ya, ini dalam contoh ini kode jabatan 1 dan 2 kita hapus. Jika sudah, kita klik OK. Nah, sekarang kita klik kanan, kita preview lagi, iklan lagi ya. Nah di sini sudah tidak ada lagi kode jabatan 1 dan kode jabatan 2, sehingga sudah lebih rapih ya, tidak ada lagi yang kolom yang sama ya, tidak ada redundansinya lagi. Oke, nah di sini hasil akhir dari match join yang sudah kita buat tadi ya. Oke ya, jadi itu tadi adalah materi tentang bagaimana kita menggabungkan beberapa tabel dengan jenis file yang berbeda ya. Ada yang tipenya Excel, ada yang tipenya CSV. Kemudian kita menggabungkan dengan merge join. Syarat merge join, kita harus membuat dulu sort row pada tiap-tiap tabelnya. Oke, kemudian kita arahkan hopnya ke merge join. Kemudian lagi ini juga sama, kita buat sort row-nya sebelum kita joinkan ke dua tabel ini. Jadi tabel pegawai dan jabatan yang sudah digabungkan, kita akan gabungkan ke tabel gaji tadi. Sama langkahnya, kita buat sort row-nya, kemudian baru kita buat merge join-nya. Jika sudah selesai pada tahap akhir ini, maka yang berikutnya adalah kita menghilangkan kolom-kolom yang sama menggunakan menu select values tadi ya. Oke, tinggal kita hapus mana-mana kolom atau field yang tidak diperlukan. Jika sudah, maka kita pilih save ya. Nah, beri nama apa ya, ini tidak saya save. Oke, saya rasa cukup untuk materi data warehouse kali ini. Yang kita bahas adalah tentang merge join, menggabungkan dataset dengan tipe file yang berbeda-beda. Jika ada kendala, nanti tinggal silakan Anda tanyakan di kolom komentar, atau bisa langsung temui saya di kampus Unko ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.